Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar activity relationship chart atau ARC ya. Atau ARC. Jadi ARC itu adalah tingkat hubungan dari seluruh aktivitas yang ada di perusahaan itu, ya kan? Nah, untuk cara menggambarkannya yaitu misalnya contoh ya kan, contoh ini sebuah aktivitasnya kita bagi tuh, misalnya ada 4 aktivitas ya kan. Jadi yang di sini itu aktivitas, contohnya aktivitas yang pertama itu posatpam kan. Yang kedua itu toilet. Yang ketiga itu ada parkiran. Yang keempat itu ada musola. Oke. Jadi untuk menggambarkan ARC itu misalnya gini. Ini adalah tingkat hubungannya, ya kan? Jadi masing-masing dibuat seperti ini, tingkat hubungannya. Nah ini gambaran ini untuk tingkat hubungannya, ini aktivitasnya. Jadi di setiap tingkat hubungan itu ada hubungannya lah dibilang kan. Untuk itu ini contohnya bisa dibaca. Jadi setiap tingkat hubungan misalnya yang kode A itu mutlak perlu berdekatan, yang E sangat penting berdekatan, I penting berdekatan, O tidak jadi soal, U tidak perlu berdekatan, X tidak diinginkan berdekatan. Itu tingkat hubungan sana. Jadi di dalam 4 ARC itu terbagi ada 3 ya. Di sini ini aktivitas kan. Kemudian yang ini harusnya diginikan di setiap hubungan. Jadi kita ginikan dulu. Nah untuk biar mudah ya kan, untuk biar mudah ini kita untuk biar mudah, untuk mempermudah mengetahui tingkat hubungannya, ini kita kasih nomor. Yang ini nomor 1, yang ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Kemudian ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu aktivitasnya, ya kan? Jadi kalau yang ini aktivitasnya, aktivitas yang di atas ini, yang di atas titik-titik ini tuh tingkat hubungannya, tingkat hubungannya. Kemudian yang di bawah ini itu alasannya, alasan itu alasannya, ya kan? Jadi sebelum kita masuk ke tingkat hubungannya, kita kasih tahu dulu alasannya, ya kan? Jadi di setiap alasan itu masing-masing kita buat. Misalnya yang pertama itu 1 itu menggunakan catatan yang sama,
2 menggunakan personel yang sama, 3 memakai ruangan yang sama, 4 derajat hubungan pribadi, 5 derajat hubungan kertas kerja, 6 menggunakan peralatan yang sama, 7 urutan aliran kerja, 8 melakukan pekerjaan yang sama, 9 kemungkinan bau yang tidak sedap. Jadi itu alasannya, ya kan? Nah, untuk itu langsung aja masuk, ya kan? Untuk mengetahui tingkat hubungannya, misalnya yang antara pos satpam dengan toilet, berarti kan ini satu pos satpam dengan toilet. Ini pos satpam, bukan pos satpam dengan toilet itu. Nah, ini jadi tadi kan tingkat hubungannya misalnya di sini kan tadi ada mutlak, perlu berdekatan, sangat penting berdekatan, itu E, yang I kepenting berdekatan, O tidak jadi soal, U tidak perlu berdekatan, X tidak diinginkan berdekatan. Jadi kita buat misalnya antara pos satpam dengan toilet itu sebenarnya lebih kemana dia? Lebih ke A, E, I, O, U, X, mutlak, sangat penting, tidak jadi soal, tidak perlu berdekatan atau tidak ingin berdekatan. Misalnya antara pos satpam dengan toilet itu berdekatan, berarti misalnya kita buat itu penting berdekatan atau sangat penting berdekatan atau mutlak perlu berdekatan, itu terserah, bebas. Jadi ini misalnya saya buat ini penting berdekatan, I ya kan, I. Kemudian untuk hubungan pos satpam dengan parkiran, ini dia yang ini. Nah, ini dia yang ini. Jadi hubungan pos satpam dengan parkiran, misalnya yang kayak tadi kan, tingkat hubungannya apa. Jadi untuk tingkat hubungannya biasanya pos satpam dengan parkiran kan berdekatan, jadi bisa kita buat entah sangat penting, mutlak, atau penting. Jadi kita buatlah, misalnya saya buat ini sangat penting, berdekatan antara pos satpam dengan parkiran. Kemudian pos satpam dengan musola, ya kan, antara pos satpam dengan musola itu gimana tingkat kedekatannya, ya kan. Biasanya kan ada yang dekat, ada yang jauh, ya kan, misalnya. Jadi kalau antara pos satpam dengan musola itu kita bisa buat dekat, bisa buat enggak gitu kan, tergantung perusahaan mana yang akan kita buat rancangan letak aktivitasnya. Nah, jadi kalau antara musola dengan pos satpam, menurut saya tidak jadi masalah, tidak jadi soal, ya kan. Misalnya kita buat O ajalah, tidak jadi soal. Nah, nanti kan antara pos satpam dengan toilet itu penting berdekatan, kemudian pos satpam dengan parkiran itu sangat perlu berdekatan, sangat penting berdekatan. Yang pos satpam dengan musola itu tidak jadi soal. Kemudian, nah untuk yang toilet, misalkan tadi kan toilet dengan pos satpam udah, tinggal toilet dengan parkiran. Inilah toilet dengan parkiran. Nah, untuk tingkat hubungan toilet dengan parkiran, misalnya antara toilet dengan parkiran misalnya itu jauh atau gimana, kan. Jadi boleh kita buat itu misalnya tidak perlu berdekatan atau tidak diinginkan berdekatan. Nah, kalau saya buat itu tidak perlu berdekatan. Nah, ini dia ya kan. Kemudian antara toilet dengan musola, itu perlu berdekatan atau tidak, kan. Jadi kalau menurut saya itu bisa berdekatan atau tidak jadi soal pun tidak masalah. Jadi saya buat ini tidak jadi soal.
Nah, udah jadi soal. Nah, bisa buat O kan. Kemudian udah habis nih untuk toilet, tinggal parkiran dengan musola. Inilah parkiran dengan musola. Untuk parkiran dengan musola bisa dia dekat, bisa dia jauh ya kan. Bisa kita buat itu tidak jadi soal atau apa gitu kan, atau penting berdekatan bisa jadi, tapi ya bisa aja kita buat, misalnya kita buat tidak jadi soal. Nah, itu untuk tingkat hubungannya, suruhnya udah terisi kan. Nah, tinggal yang alasannya. Misalnya alasannya itu kan alasan pos satpam dengan toilet itu kan kita buat tingkat hubungannya penting berdekatan ya kan. Penting berdekatan. Alasannya apa? Nah, untuk pos satpam dengan toilet misalnya alasannya itu, kalau saya buat itu antara pos satpam dengan toilet itu bisa kita buat menggunakan personil yang sama. Itu yang kedua kan alasan. Nih, personil yang sama. Nah, di sini ada memakai ruang yang sama, derajat hubungan pribadi bisa kita buatkan. Jadi lebih ke menggunakan personil yang sama, kemudian memakai ruangan yang sama, atau derajat hubungan pribadi. Saya lebih ke menggunakan personil yang sama dan derajat hubungan pribadi, karena derajat hubungan pribadi itu kan biasa digunakan kan setiap orang kalau misalnya dia toilet gitu kan. Nah, bisa kita buat di sini 2,4. Kemudian untuk pos satpam dengan parkiran. Nah, untuk pos satpam dengan parkiran bisa kita buat ya kan. Pos satpam dengan parkiran itu bisa kita buat bisa kita buat 2,3,4 karena dia menggunakan personil yang sama ya kan, kemudian memakai ruangan yang sama, derajat hubungan pribadi juga. Nah, untuk yang pos satpam dengan musola, itu tingkat alasannya apa? O kan, kita buat O itu tidak jadi soal. Biasanya kalau yang O itu kalau tidak ada alasan itu juga nggak apa-apa. Salah pos satpam dengan musola itu tidak perlu kita buat alasannya, itu kosong juga nggak apa-apa. Kemudian yang untuk toilet ya kan, toilet hubungan alasan toilet dengan parkiran itu tingkat hubungannya U itu tidak perlu berdekatan. Alasannya apa ya kan, alasannya sama kita buat, misalnya itu nggak ada alasannya, biasanya O U sama yang O dengan U tuh biasanya itu jarang ada yang ada alasannya. Kemudian untuk hubungan toilet dengan musola itu tidak perlu berdekatan, bisa kita buat itu 3,4. Karena apa? Karena 3 itu memakai ruangan yang sama. Terkadang kan di musola itu kan entah di sekitar musola itu ada toilet ya kan. Nah, tidak ada toilet itu nggak masalah. Kemudian
untuk sama, dan derajat hubungan pribadi juga itu kan digunakan juga. Itu yang 4. Kemudian parkiran dengan musola itu tidak perlu tidak jadi soal, dan itu juga tidak jadi masalah. Nah, jadi seperti inilah gambaran membuat ARC ya kan. Untuk membuat ARC, jadi yang ini aktivitas, yang di sini itu tingkat hubungan, dan yang di bawah itu alasannya. Jadi kita harus benar-benar tahu tingkat hubungan dan alasannya ya kan. Jadi untuk aktivitasnya itu enggak cuma ini aja ya kan, misalnya di situ ada bagian produksi dan produksi, kemudian di sini ada bagian laboratorium, kemudian di sini ada bagian gudang bahan baku, kemudian gudang produk jadi, kemudian ada kantor ya kan, kemudian ada kantin kalau ada kantinnya, kemudian ada tempat pengolahan limbah, dan lain-lain. Jadi tinggal masukkan aja ini ke sini kan. Jadi kan ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tambah 4 13, tinggal tambah 9 lagi, ke sini dia. Nah gini udah, kemudian tinggal dihubungkan lagi seperti yang ini gitu. Mungkin ini aja yang dapat saya jelaskan. Jadi mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan dengan baik. Mungkin cukup, mudah-mudahan kawan-kawan juga paham dengan yang saya jelaskan ini. Saya akhiri untuk yang ARC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.